Pada kisah kali ini, kita akan menceritakan tentang kasus penculikan seorang gadis remaja yang diculik dan disekap selama 9 bulan di dalam gudang milik si penculik. Namun ada yang menarik dari kisah ini, yang mana gadis ini berhasil melarikan diri dari si penculik yang kejam itu. Adapun kisah ini telah kami rangkum dengan sebaik-baiknya dalam sebuah cerita. Mungkin kalian penasaran dengan kisahnya. Untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman kalian terlebih dahulu guys, agar kalian bisa menikmati dengan bersantai di waktu kosong kalian juga. Dan jangan lupa subrek channel ini dan aktifkan tombol loncengnya juga, agar kalian bisa mendapatkan notif dari kisah-kisah terbaru channel ini, yang tentunya pasti memberikan kisah-kisah yang menarik dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia ini guys. Selamat datang di True Story. Pada kisah kali ini, kita diperkenalkan seorang gadis yang bernama Abby Hernandez yang lahir dari pasangan Zenya Hernandez dan Ruben Hernandez pada tanggal 12 Oktober tahun 1998 di Manchester, New Hampshire, Amerika. Dia juga mempunyai saudara kandung yang bernama Sarah Hernandez yang juga tinggal bersamanya di Manchester. Semasa kecilnya, dia juga dikenal sebagai gadis yang cerdas dan juga kreatif di segala bidang yang ia tekuni. Selain itu, Abby juga pernah menempuh pendidikan di Canet High School yang berlokasi di North Conway, New Hampshire. Namun, semasa sekolahnya dia juga sering berjalan kaki bersama dengan teman-temannya saat pulang sekolah. Dan dia juga jarang sekali dijemput oleh orang tuanya selepas pulang sekolah, yang mana dilakukan setiap harinya hanya berjalan kaki. Pada suatu hari saat pulang sekolah, ibunya melihat sepatu Abby yang sering dia pakai untuk pergi ke sekolah telah robek dan tidak bisa untuk dipakai lagi. Dan pada hari yang sama, ibunya pun membelikan sepatu bot baru untuk dipakai pergi bersekolah. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2013, di saat Abby pergi berjalan kaki ke sekolahnya, dia juga mengenakan sepasang sepatu bot baru yang telah dibeli oleh ibunya. Namun tanpa dia sadari, sepatu baru itu telah membuat kakinya terasa sakit. Bagaimana tidak, sepatu yang ia kenakan terlalu sempit untuk dia pakai pergi bersekolah. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, dia memutuskan untuk menumpang salah satu mobil yang dia lihat di sekitar jalan yang sering dia tempuh itu. Dalam perjalanan pulang, tidak ada mobil yang memberikan tumpangan untuknya, yang pada akhirnya dia tetap berjalan kaki sambil menunggu mobil yang lewat di jalan itu. Setelah menempuh jarak yang cukup panjang, Abby melihat mobil yang sedang melewati jalan itu. Dan Abby pun lalu memberhentikan mobil itu, lalu meminta pengendara tersebut untuk memberikan tumpangan kepadanya dengan alasan bahwa kakinya telah sakit. Dan akhirnya, dia mendapatkan tumpangan lalu masuk ke dalam mobil milik Nathaniel Kibbe, seorang penduduk lokal di daerah tersebut. Namun naasnya pada waktu itu, Abby juga tidak menyadari bahwa mobil yang dia hentikan itu adalah mobil seorang penculik yang berdarah dingin. Bahkan penculik ini juga sering mengintai anak-anak yang sedang berjalan kaki saat pulang sekolah. Tak lama setelah Abby masuk ke dalam mobil, dia kemudian mengeluarkan senjata api dan mengancam akan membunuhnya jika dia mencoba berteriak atau melarikan diri pada saat itu. Lalu, dia kemudian mulai memborgolnya dengan tali yang ada di mobilnya. Bukan hanya itu, si penculik ini juga merusak ponsel Abby karena takut dilacak oleh orang tuanya maupun polisi. Si penculik ini juga membawa senpi sindrom yang mana senjata ini bisa membuat korban merasa kesakitan, bahkan pingsan, tidak sadarkan diri. Lalu si penculik juga memasang kalung kejut pada Abby, lalu membawanya pergi ke tempat si penculik. Penculik yang bernama Kibbe ini tinggal di rumah mobil di Gorham, sekitar 48 km jauhnya dari tempat tinggal Abby. Lalu Abby juga dikurung di dalam gudang penyimpanan yang terletak di propertinya.
Sebelum membawanya ke dalam gudang, dia menutup matanya dengan selotip dan kemeja milik si penculik. Lalu ditutup dengan helm sepak bola Gurbi untuk menyembunyikan identitasnya. 3 hari sebelum ulang tahun yang ke-15, di mana dia akan menghabiskan 9 bulan berikutnya di dalam gudang yang mengerikan itu. Setelah Abi berhasil diculik dan disekap di gudang tersebut, di hari pertamanya, penculiknya juga mulai melakukan pelecehan seksual terhadapnya untuk pertama kalinya, yang membuat Abi takut dan berusaha berteriak di dalam gudang tersebut. Namun, suaranya tidak terdengar sampai keluar gudang. Bagaimana tidak, gudang ini juga telah disiapkan oleh si penculik dengan ruangan yang kedap suara, yang sehingga Abi tidak bisa melakukan apapun di ruangan tersebut. Bukan hanya itu, Abi juga mendapatkan kekerasan dari penculiknya setiap hari saat dia disekap di gudang itu. Abi juga selalu diawasi saat berada di dalam gudang, karena si penculik telah memasang kamera keamanan di dalam untuk memastikan dia tidak mencoba melarikan diri. Si penculik ini juga memutuskan semua akses terhadap sinar matahari dan udara segar di dalam gudang tersebut, dan bahkan meminta Abi agar dia memanggil si penculik sebagai tuannya. Pada hari berikutnya, ibu Abi merasa khawatir dan memiliki firasat yang aneh dan tidak beres saat dia tidak pulang tepat waktu. Bahkan, Abi juga tidak menjawab panggilan telepon dari ibunya di saat dia tidak pulang pada waktu yang tepat pada saat itu. Lalu, ibunya melaporkan hal ini kepada polisi yang menyatakan bahwa anaknya telah hilang pada hari sebelumnya. Setelah melaporkan hal itu, polisi pun langsung bergerak cepat dalam mencari keberadaan Abi. Polisi juga bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan berita tentang dirinya yang telah hilang pada saat itu. Lalu media pun meliputi berita itu secara luas di negara tersebut. Bukan hanya itu, masyarakat yang ada di negara tersebut juga sangat prihatin dengan kehilangan Abi, dan masyarakat setempat juga membantu mencari keberadaannya pada saat itu. Di saat media lokal menyiarkan berita tersebut, si pelaku yang kejam ini juga melihat berita tentang pencarian Abi yang sangat menghebohkan pada saat itu. Bahkan, hal yang lebih gila lagi, si penculik juga mengizinkan Abi untuk menonton berita tentang kehilangan dirinya. Dalam berita tersebut, ibu Abi juga memohon agar dia kembali dengan selamat. Selain itu, si penculik ini memaksa Abi untuk menulis surat ke rumah kepada ibunya untuk mencoba menghentikan upaya mereka dalam mencarinya. Dalam surat ini, si penculik ingin dia menjelaskan bahwa dia benar-benar aman dan memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan meminta untuk semua orang harus berhenti mencari keberadaannya. Abi juga menulis bahwa dia mencintai dan merindukan ibunya, dan bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah dan meminta maaf karena telah pergi. Ketika ibunya menerima surat ini, dia tidak percaya sedikit pun. Dia punya firasat bahwa Abi terpaksa menulis surat ini, dan tahu bahwa Abi tidak akan pernah melarikan diri karena dia mencintai kehidupannya di rumah. Tuas tersebut diberikan kepada pihak berwenang dan memastikan bahwa DNA Abi ada di surat itu. Akan tetapi, ibunya tidak tahu dari mana surat itu berasal. Setelah Abi ditahan selama 1 bulan, berita tentang kehilangan dirinya pun kembali menyiarkan berita terbaru mengenai isi dalam surat tersebut yang menyebabkan kemarahan publik semakin memuncak pada saat itu. Bahkan, banyak orang yang marah pada Abi dan ibunya yang menyatakan bahwa mereka membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencari Abi. Padahal, dia tampaknya tidak pernah dalam bahaya pada saat pencariannya. Dan dalam penyiaran berita, si penculik ini melihat berita dan tersenyum licik kepada Abi bahwa dia telah berhasil memanipulasi semua orang dengan surat tersebut. Sepanjang cobaan yang mengerikan itu, Abi benar-benar tetap kuat dan dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus bersikap baik dan bersimpati terhadap penculiknya dan mendapatkan kepercayaan si penculik ini. Dalam usaha Abi itu, akhirnya si penculik mulai luluh kepadanya. Bahkan, mereka melakukan banyak percakapan selama berada di gudang tersebut. Selain itu, si penculik ini juga mengizinkan Abi untuk membaca buku-buku yang dia sukai. Akhirnya,
Pada saat itu si penculik mulai menatap wajah Abi, yang mana dia ingin memastikan bahwa Abi benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Selain itu, Abi juga mengetahui nama asli penculik setelah melihatnya tertulis di dalam salah satu buku catatan yang diberikan kepadanya. Lalu, Abi mulai merencanakan sesuatu kepada si penculik ini, yang mana bagian dari rencana Abi untuk mendapatkan kepercayaan si penculik itu adalah selalu melakukan apapun yang dia ingin si penculik lakukan. Abi bahkan tidak pernah melakukan perlawanan dan selalu mengingatkan si penculik itu bahwa dia bisa melepaskannya kapan saja. Dan Abi juga berjanji tidak akan melaporkan hal ini kepada polisi. Menjelang pembebasan Abi, si penculik ini mulai melakukan operasi uang palsu dan memaksa Abi untuk membantunya. Namun, si penculik ini melakukan kesalahan besar dengan membayar seorang pekerja micet dengan uang palsu. Lalu dia mengetahuinya dan segera menghubungi polisi dan memberitahu polisi bahwa si penculik ini telah melakukan penipuan terhadap wanita micet itu. Pada saat itu, Kibi si penculik ini mulai panik dan tidak ingin tuduhan tambahan berupa penculikan dan pelecehan seksual akan terbongkar pada waktu itu. Dalam keadaan panik itu, Kibi merasa tak tentu arah dan bingung apa yang harus dia lakukan di saat dia menjadi tawanan polisi pada saat itu. Namun di sisi lain, Abi terus memprovokasi Kibi agar dia melepaskan dirinya, agar tuduhan dan dakwaan terhadap dirinya tidak menjadi berat setelah dia ditangkap. Abi, seorang gadis yang cerdik dan pintar ini, akhirnya berhasil mengakali si penculik ini. Lalu dia pun setuju untuk melepaskan Abi. Akan tetapi, si penculik ini mengancam akan membunuhnya, keluarganya, dan anjing kesayangan Abi jika dia melaporkan hal ini kepada polisi. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Abi pun menyetujui kesepakatan dengan penculiknya pada waktu itu. Pada malam tanggal 20 Juli tahun 2014, Kibi melepaskan Abi di jalan yang ditinggalkan tidak terlalu jauh dari tempat dia diculik sebelumnya. Setelah si penculik pergi, Abi mengatakan bahwa dia menghirup udara segar untuk pertama kalinya dalam 9 bulan di saat dia disekap dalam gudang tersebut. Kemudian, Abi menatap ke langit dan mulai tertawa dan tersenyum karena dia tidak percaya bahwa dia akhirnya bebas dan berhasil mengelabui penculiknya pada saat itu. Abi juga mengetahui lokasi gudang tempat dia dikurung selama 9 bulan itu, lalu berjalan pulang ke rumahnya. Dan rekaman video juga terekam dari kamera di luar pintu depan saat dia menaiki tangga tersebut. Satu minggu setelah Abi kembali ke rumah, Kibi pun ditangkap dan dia menghadapi total 205 dakwaan. Lalu polisi pun langsung menginterogasinya dengan sangat detail mengenai penculiknya dan juga latar belakangnya. Setelah menginterogasinya, polisi akhirnya langsung mengungkapkan kepada media bahwa Kibi yang lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1980. Ia dianggap agresif dan kejam oleh banyak teman sekolah menengahnya. Menurut Boston Globe, Kibi diduga memiliki daftar sasaran siswa lain dan mengaku sebagai bagian dari geng yang disebut Fivers. Namun, salah satu mantan teman sekelasnya juga menganggapnya sebagai pecundang. Saat dewasa, Kibi mulai menjalani kehidupan ganda. Dia mendapatkan pekerjaan di bengkel mesin lokal, dan menurut beberapa orang, dia merupakan karyawan yang teladan. Namun, Kibi juga mengembangkan reputasinya di kalangan penegak hukum setempat. Dia mendapat masalah karena menangkap seorang anak berusia 16 tahun ketika dia mencoba naik bus sekolah, yang pada saat itu dia sedang mengonsumsi ganja, lalu memberikan informasi palsu ketika mencoba mendapatkan senjata. Banyak orang yang melihatnya sebagai pria yang provokatif dan argumentatif. Pada tahun 2011, dia ditangkap setelah perselisihan lalu lintas diduga berakhir dengan Kibi mengikuti seorang wanita ke rumahnya dan mendorongnya hingga jatuh. Banyak orang juga mengatakan bahwa dia bukan orang yang normal pada saat itu. Lalu Kibi juga mengembangkan reputasinya di kalangan tetangganya yang sering mendengarnya meneriaki pacarnya selama 13 tahun. Kibi juga dikenal di kalangan tetangganya karena sering berkata kasar kepada tetangganya.
Menurut banyak orang, dia adalah pria yang aneh dan tidak mempunyai sopan santun kepada orang di sekitarnya. Di saat persidangan, Kibi awalnya mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan. Namun, dia kemudian mengaku bersalah atas 7 tuduhan kejahatan, termasuk penyerangan seksual yang kejam, penculikan, perusakan saksi, dan ancaman pidana. Lalu, dia dijatuhi hukuman 45 hingga 90 tahun penjara pada saat itu. Adapun motif kejahatan yang dia lakukan karena dia ingin memperbudak anak di bawah umur dan mengikuti apa yang dia inginkan pada waktu itu. Di saat persidangan, Abi juga memberikan pernyataan dampak korban yang dia alami selama penyekapan itu. Abi mengatakan, "Saya sering memikirkan Kibi, dan apa yang dia lakukan mempengaruhi hidup saya sehari-hari. Namun, nama saya tidak lagi memiliki arti yang sama seperti sebelum tanggal 9 Oktober. Saya bersekolah, dan saya takut memberitahu siapapun siapa nama belakang saya. Tidak ada yang tahu siapa nama belakang saya. Saya tidak memenjarakan Anda, namun Anda menempatkan diri Anda di penjara. Jadi saya tidak bisa memikul kesalahan itu di pundak saya, padahal tidak benar saya memenjarakan Anda. Ketika Anda memutuskan untuk menodong senpi itu ke saya, itu bukan pilihan saya. Bukan pilihan saya untuk pergi ke rumah Anda. Bukan pilihan saya bagi Anda untuk memperkios saya. Bukan pilihan saya bagi Anda untuk mengancam saya. Anda melakukan semua itu atas kemauan sendiri. Ada aspek-aspek tertentu dari kebebasan saya yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan kembali. Namun, dalam aspek yang sama, saya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai kebebasan saya karena Anda. Dan saya menikmati dan menghargai hidup ini karena Anda. Saya tidak pernah memandang sinar matahari dengan cara yang sama. Saya tidak pernah memikirkan udara segar dengan cara yang sama." Meskipun Abi mengatakan bahwa penahanannya mengubah hidupnya, dia juga menghargai pandangan hidup baru yang diberikan kepadanya. Abi juga mengatakan, "Setiap saya keluar, sekarang saya sangat berusaha menghargai sinar matahari dan udara segar. Hal ini benar-benar terjadi di paru-paru saya secara berbeda. Saya benar-benar berusaha untuk tidak menganggap remeh hal tersebut." Saat ini, Abi memulai kehidupan yang dia tidak tahu akan pernah dia alami. Namun, Abi ingin menyampaikan pesannya kepada orang lain yang selamat dari trauma yang ekstrim. Hanya saja, jangan kehilangan harapan bahkan ketika Anda merasa telah kehilangan segalanya. Harapan adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Dan simpan saja itu, dan itu akan membuat Anda terus maju. Semenjak kejadian itu, Abi saat ini tinggal di Maine bersama putranya dan mempertahankan karir sebagai penata rambut. Pada tahun 2022, film berjudul Girl in the Set: The Kidnapping of Abi Hernandez ditayangkan di bioskop negara tersebut, yang mana film tersebut dibintangi oleh dirinya sendiri. Film ini juga menceritakan kisah tentang dirinya saat diculik dan dikurung selama 9 bulan di gudang milik si penculik. Film ini juga menuai air mata dan kesedihan yang terjadi pada kisahnya, yang membuat kita menonton menjadi sedih dengan perjuangan seorang gadis yang bernama Abi untuk melarikan diri dari si penculiknya. Jika kalian penasaran dengan kisahnya, kalian boleh menonton dan mengklik tautan yang sudah aku bagikan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalian juga bisa mendapatkan hikmah yang baik dari film tersebut. Dalam kisah ini, kita bisa belajar bahwa anak di usia remaja perlu kita awasi dan kita ajarkan untuk tidak mengenal orang sembarangan di luar lingkungan rumah. Yang mana seperti kita tahu, bahwa penculikan di dunia ini masih tetap berlanjut setiap harinya. Yang mengingatkan kita agar tetap berhati-hati dan selalu mengawasi lingkungan sekitar kita, agar tidak terjadi dengan hal yang sama seperti yang terjadi pada kisah ini. Jika ada kesimpulan bagi kalian yang baik, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.